ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-21. Mari kita membuka Alkitab kita bersama-sama. Lukas pasal yang ke-12 ayat 13 sampai 21. Kita akan membaca berganti-gantian, saya ayat 12, Bapak Ibu ayat 13, dan demikian seterusnya sampai ayat 21. Kita akan baca bersama-sama. Apakah sudah menemukan? Amin. Ya, Injil Lukas pasal 12 ayat 13 sampai 21. Saya mulai. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Ia bertanya dalam hatinya, "Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku." Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, "Jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah." Ayat 21 kita baca bersama-sama. "Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." Kekayaan. Kalau mendengar suatu kekayaan, ini adalah suatu kalimat yang sangat menarik. Bukan hanya dalam level sebuah kata. Kalimat kekayaan inilah yang diperjuangkan, yang dipertarungkan orang setiap hari. Mengapa ia bangun pagi, mengapa ia sekolah, mengapa ia kuliah, dan mengapa dia menjadi pejabat, mengapa ia jadi bisnis. Karena apa? Ingin mendapatkan kekayaan. Karena apa? Kalau kita punya harta, kalau kita punya uang, kalau kita punya kekayaan, maka tanda kutip kita seolah-olah menjadi tuan. Apa saja bisa kita perbuat menurut persepsi dunia dengan harta yang kita miliki. Itulah sebabnya orang sudah tidak sungkan lagi korupsi untuk mendapatkan kekayaan. Orang tidak sungkan lagi menjual dirinya kepada kuasa kegelapan untuk mendapatkan harta. Orang tidak sungkan lagi menjadi istri, piaraan dari konglomerat hanya untuk mendapatkan harta. Karena apa? Kalau dia tahu dia punya harta, dia punya uang, secara jasmani hidupnya nyaman. Dan kalau pelayanan gereja tidak mengingatkan akan hal ini, maka bisa jadi kita akan kehilangan arah. Gereja tidak melarang orang untuk kaya. Gereja tidak melarang orang untuk sukses. Silakan, monggo, cari sebanyak-banyaknya. Tetapi ingat, nilai hidup Kristen bukan pada apa yang dia punya. Nilai hidup seorang percaya kepada Tuhan bukan terletak pada kekayaan yang dia miliki. Pandangan hidup kita harus seperti ini. Dunia gemetar, dunia hormat, dunia tunduk kepada kita bukan dengan aset yang kita miliki. Dunia hormat, dunia gentar, dunia tunduk kepada kita bukan dengan kedudukan yang tinggi yang kita miliki. Jadikan dunia hormat tunduk kepada kita karena apa? Kesalehan dan ketaatan kita kepada Tuhan. Ini nilai yang tidak bisa bergeser. Jadi jangan geser nilai ini dengan apa? Jasmani. Oi Tiong Ham, konglomerat pertama Asia Tenggara, bukan Indonesia, Asia Tenggara. Karena apa? Di tahun 1900 ketika dia berusia 34 tahun, dia sudah menjadi raja gula. Kekayaannya sungguh amat fantastis, sangat banyak sekali. Dan memang dia bisa bikin apa saja. Karena apa? Kolonial Belanda temannya, uangnya banyak, hartanya banyak, berlimpah-limpah. Di usia 34 tahun. Dan ketika meninggal usia 58 tahun. Hartanya tidak kurang dari 200 juta gulden. 1924. Itu sungguh amat banyak saudara-saudara. Nah, dia punya putri namanya Oi Huilan.
Kegemaran putrinya ini bikin pesta. Karena apa? Memang harta warisannya banyak, kaya. Ada rumah di Amerika, rumah di Eropa, rumah di Batavia, Jakarta, rumah di Semarang. Salah satu rumah terbesar di Semarang, pekarangannya itu 9,2 hektar. 200 kamarnya, punya pembantu ratusan, tukang masak ratusan, tukang kebun ratusan. Pokoknya bikin apa saja bisa. Kegemarannya bikin pesta yang mewah-mewah. Tapi dia sadar. Makanya dia menulis sebuah buku yang berjudul Tidak Ada Pesta Yang Tidak Berakhir. Artinya, semeriah apapun pesta itu, semahal apapun pesta itu, apapun aktivitas di muka bumi ini, one day pasti akan berakhir. Jadi kalau ada kalimat, tidak ada pesta yang tidak berakhir, maka dengar juga kalimat saya ini. Tidak ada kesulitan, tidak ada penderitaan yang tidak berakhir. Amin. Kalau kita mati, pesta meriah akan berakhir. Amin. Kalau kita mati, penderitaan, kesulitan jasmani seberat apapun juga akan berakhir. Nah, hari ini mari kita miliki persepsi yang sama tentang kekayaan. Apa perspektif Alkitab tentang kekayaan? Supaya apa? Kita jelas, kita konkret. Walaupun kalau punya uang banyak itu enak, nikmat. Ya kan? Mau kemana aja enak. Nggak pusing-pusing. Booking tiket jauh-jauh. Pesawat apa? Air Asia. Kalau jauh-jauh murah. Nggak pusing. Anytime kita bisa berangkat. SQ. Nanti sore mau berangkat ke Amerika tinggal telepon. Pesawat first class. Berapa tiketnya? Nih, nggak pusing-pusing kan. Kalau saya mau liburan masih mikir. Nanti ini. Oh, internet. Wah, 200.000 PP. Oh, lumayan juga kan. Tapi kalau kita punya uang banyak, kita nggak pusing seperti itu. Kapan aja kita bisa berangkat. Nah, apa pandangan Alkitab tentang kekayaan? Yang pertama, mari kita kembali ke perikop tadi. Ayat yang ke-13 dan 14. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu? Kekayaan bukan dosa. Pandangan Alkitab, kekayaan jasmani, memiliki uang banyak, memiliki harta yang banyak, mengupayakan kekayaan, bisnis supaya kaya, tidak dosa, tidak salah. Karena apa? Allah juga tahu, kita ini manusia. Walaupun firman Tuhan berkata, warga negara kita yang sebenarnya adalah warga negara kerajaan sorga. Kita sementara di muka bumi ini, Allah tahu kita ini memiliki daging. Kita ini memiliki jasmani. Amin. Nah, untuk melangsungkan kehidupan daging, untuk melangsungkan kehidupan jasmani secara normal, kita butuh uang. Butuh rumah, butuh mobil, butuh apa yang diperlukan oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Pandangan pertama, dengan orang yang tidak mengenal Tuhan tentang kekayaan, kekayaan itu bukan dosa. Karena itu upayakan, cari kekayaan. Bisnislah yang baik, bisnislah yang benar. Upayakan harta seberapa banyak, sebanyak mungkin yang bisa engkau raih. Nah, alasan tafsir saya adalah seperti ini. Ketika Yesus sedang mengajar, ada seorang muda datang kepada Yesus dan berkata, Guru, mbok ya tolong saya, supaya saudaraku itu mau berbagi warisan dengan aku. Anak muda ini mengupayakan kekayaan dengan cara apa? Dari warisan. Salahkah kita mencari kekayaan? Mengupayakan kekayaan dari warisan? Salah atau betul? Salah. Kalau warisan orang yang kita ambil. Tapi kalau warisan orang tua kita nggak salah, Dul. Betul. Kan ada orang sibuk utak-atik warisan orang karena bapaknya miskin. Dalam hati saya, aduh pusing amat nih orang mikirin warisan orang. Tapi kalau kita mengupayakan warisan papa kita, cengli, itu sangat wajar. Nah, kenapa orang muda ini mengupayakan harta, mengupayakan warisan, mengupayakan kekayaan dari warisan? Saya pikir itu kemampuan yang dia punya, itu kemampuan yang dia miliki. Tapi dasar logikanya ada. Karena itu kalau engkau saudara pertama, saudara tertua, ya kan, harus jujur membagi warisan. Jangan sampai adikmu pergi kemana-mana untuk mencari support, untuk mencari dukungan, supaya engkau mau berbagi warisan. Nah, kalau kita nggak punya warisan, bagaimana bagi kita untuk mencari harta? Kerja, bisnis,
Serius, jangan main-main di situ. Karena apa? Jujur, untuk menjadi orang kaya itu nggak gampang. Tidak segampang membalikkan telapak tangan, atau tidak segampang yang bisa kita pikirkan. Karena apa? Banyak lika-liku, banyak persaingan. Ada persaingan yang sehat, ada persaingan yang tidak sehat. Ada gaya mafioso, gaya mafia. Ada gaya yang ini dan segala macam. Macam-macam, karena apa? Orang dunia yang tidak mengenal Tuhan, atau orang yang mengenal Tuhan, sama-sama berjuang untuk mencari kekayaan. Perspektifnya tentang kekayaan itu sama. Jadi kalau kita tidak cerdas, atau kalau kita ini malas, ya jangan mimpi jadi orang kaya. Kita bisa makan aja itu sudah syukur. Tetapi persoalannya, tidak ada seorang pun yang bisa menghalangi Anda untuk menjadi orang kaya. Pak, gue ini miskin. Lahir di tengah-tengah keluarga miskin, gak ada urusan. Tidak ada jaminan. Anak yang terlahir di tengah-tengah keluarga miskin, selamanya akan miskin, gak ada jaminan. Setuju? Anak yang terlahir di tengah-tengah keluarga kaya, selamanya akan kaya, juga gak ada jaminan. Peluangnya sama. Karena apa? Sama-sama hidup. Ini yang harus kita pikirkan. Nah, tetapi konsep kita harus benar dulu tentang kekayaan. Jangan sampai kekristenan, Alkitab menghambat kita untuk menjadi orang kaya. Jangan. Kenapa saya katakan demikian? Ada orang yang sebetulnya malas, ya kan? Enggan bersaing, enggan bekerja serius. Saya nggak mau jadi orang kaya. Kenapa? Takut berdosa. Kayaknya rohani banget. Dia menggunakan Alkitab sebagai dasar pembelaan dirinya. Tidak mau menjadi orang kaya, padahal karena apa? Dia malas. Tapi memang ada juga orang tidak mau jadi orang kaya. Karena apa? Konsep Alkitabnya zaman dahulu. Zaman gereja mula-mula dulu. Lihat tokoh-tokoh Alkitab itu gak ada yang kaya. Semuanya miskin-miskin. Murid-murid Yesus yang mendemonstrasikan mujizat segala macam. Mereka gak ada yang kaya. Semuanya hidupnya P7, pergi pagi pulang petang, penghasilan pas-pasan. Gak ada yang kaya. Itu konsepnya dulu. Wong Kristen dulu gak diakui kok. 313 tahun kekristenan itu gak diakui. Masih ada pandangan-pandangan orang Kristen yang seperti ini. Kalau dulu mah iya ya. Zaman-zaman dulu seperti itu. Jangankan zaman gereja mula-mula. Tahun 1900-an aja masih banyak konsep seperti itu. Karena apa? Keadaan. Ya, kalau kita ini kan gereja Bethel Indonesia sekarang kan banyak yang sukses. Anda tahu gak sejarahnya dulu? Ketika zaman Belanda, gereja-gereja Protestan yang diakui, gereja-gereja beraliran karismatik, itu dirintis oleh apa? Janda-janda tua yang miskin. Jadi lagu-lagu mereka pada waktu itu ya seperti itu. Biar saya miskin di bumi, asal kaya di surga, ya kan? Ada lagu-lagu zaman-zaman dulu yang gak pernah kita nyanyikan. Seperti Yesus, seperti Yesus, itu saja ku pinta dalam jalanku sampai ke surga. Saya mau seperti Yesus. Karena apa? Mereka mengharapkan kaya jasmani sangat sulit. Keberadaan gereja-gereja karismatik tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah. Jadi orang-orang Konglo gak melirik. Jangankan sebelah mata, setengah mata aja kakak, tutup mata. Tetapi pada waktu itu orang-orang beraliran karismatik concern, bertahan. Udah gak apa-apa, biar kita miskin. Yang penting masuk surga. Bagus saya pikir, ini pilihan yang sangat bagus. Biar kita gak punya harta, yang penting mati masuk surga. Tetapi hari ini zamannya sudah berbeda. Jangan pilih biar miskin asal masuk surga. Pilihlah biar kaya asal ke surga. Karena apa? Hari ini kita punya pilihan. Oleh karena perkembangan gereja-gereja karismatik, kita punya pilihan. Tapi kalau memang Anda punya pilihan seperti tadi, tidak ada yang paksa. Itu urusanmu. Tetapi hari ini Alkitab tidak melarang Anda untuk kaya. Kaya bukan keduniawian. Kaya itu duniawi, bukan keduniawian. Hanya walaupun orang yang di luar Tuhan mencari kekayaan sama seperti kita.
Yang membuat perbedaan adalah apa? Upaya untuk mencarinya. Itu harus berbeda. Kalau orang dunia nekat melakukan apa saja, halal, haram, hantam. Yang penting apa? Uang. Yang penting apa? Untung. Yang penting apa? Kekayaan. Mau korupsi kek? Nggak peduli. Mau makan pajak kek? Nggak peduli. Mau makan PPN kek? Nggak peduli. Pokoknya uang, 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 uang. Karena apa? Buat mereka kalau punya uang bagus. Buat kita pun orang Kristen kalau punya uang, punya harta bagus. Tapi ingat, cara dunia mencari harta harus berbeda dengan cara kita mencari harta. Kalau masih gaya dunia kita lakukan untuk mencari harta, nggak ada artinya kita menjadi anak Tuhan. Keyakinan kita akan Tuhan masih di bawah. Kalau orang dunia korupsi, karena apa? Itu kekhawatiran mereka. Mereka tidak punya pengharapan akan apa yang namanya, apa yang tak pernah didengar oleh mata, apa yang tak pernah timbul dalam telinga, apa yang tak pernah muncul dalam hati. Itu akan disediakan Tuhan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Kalau Anda mengasihi Tuhan, maka percayalah. Tahun mujizat yang kreatif itu akan terjadi. Jadi, jangan kreatif nipu. Jangan kreatif korupsi. Kreatiflah dalam roh. Maka engkau akan melihat perkara-perkara dahsyat terjadi dalam hidup kita. Anak-anak muda yang mungkin baru merintis bisnis. Saya sebagai hamba Tuhan mengingatkan. Mulailah bisnismu dengan jujur, dengan bersih. Jangan baru mulai bisnis. Yang di kepala kita ini adalah bagaimana caranya makan PPN ya. Seperti siapa? Bapakku dulu. Bapakku dulu itu kerjanya makan PPN. Anda tahu PPN? PPN ini harus diserahkan kepada negara. Menurut saya PPN, orang yang makan PPN juga maling. Sama seperti orang Batak yang di Senen. Cuman perbedaannya orang Batak di Senen malingnya pakai pisau. Harta atau nyawa, kan begitu. Tapi orang yang punya pabrik makan PPN, malingnya pakai pulpen dan kertas. Dia memproduksi sebuah produk, Rp30 harga jualnya, udah termasuk bunga di situ, udah termasuk keuntungan di situ. Karena dia pengusaha kena pajak, PKP tambah 10%, jadi Rp33. Harusnya Rp3 ini serahkan ke negara. Tapi diotak-atiklah sama dia, bagaimana caranya. Akhirnya diserahkan nggak sampai 3. Kalau disampaikan setengah masih mendingan, ini hanya 1 atau 0,5. Yang 2,5 dia makan, ini namanya maling. Dan kalau ada anak Tuhan masih melakukan ini. Kalau tahun-tahun kemarin gak ketahuan sama orang pajak. Hari ini bertobat. Amin. Jangan sampai ketangkap sama petugas pajak. Malu kita. Kalau engkau ketangkap dengan petugas pajak oleh karena ini. Jadi ATM. Tanda kutip. Banyak oknum-oknum yang nakal seperti itu. Tapi Pak gak ketahuan Pak. Saya mainnya bersih, rapi, pret. Sebersih-bersihnya, serapi-rapinya kita main. Kalau itu dosa, suatu saat akan terungkap. Oleh karena itu segera berhenti. Karena itu kalau engkau mau merintis pabrik, merintis bisnis, bawa dalam doa. Tuhan, saya tahu persaingannya berat. Karena saya ini ibarat domba di tengah-tengah serigala. Tapi aku percaya. Segarang apapun serigala-serigala dunia tetap kalah kepadamu Tuhan. Berdoa, serius, kerja yang benar, jujur. Berani bertarung dalam kejujuran. Dan lihat, kejujuranmu itu akan membuat engkau diberkati. Biasakan diri ini bergumul. Kita ini punya kebiasaan seperti ini. Ada masalah dikit, udahlah berapa sih? Bayar aja. Ini tabiat orang Indonesia. Dia mintanya berapa? Wes kasih aja. Karena apa? Ini kebiasaan yang terbangun. Bapak engkong kita dulu begitu, bapak kita begitu, lah anak juga begitu. Padahal kita ke gereja, padahal kita berdoa, padahal kita puasa. Alah Pak, negara ini kan gini-gini. Entar dulu. Seberapa jauh kita berani mengupayakan kebenaran dalam hal mencari nafkah, engkau akan lihat kebenaran Tuhan terjadi di situ. Kebanyakan yang dianggap dosa selama ini adalah apa? Yang sering disindir-sindir, apa itu? Perzinahan, itu.
Ada seorang laki-laki udah punya istri, main lagi sama itu, sama ini. Dosa, disindir-sindir. Tapi orang tidak berani menyindir. Bukan menyindir maksud saya, mengingatkan dosa tentang apa? Maling, mencuri, mengambil harta yang bukan miliknya. Dengan cara-cara kayak gitu. Tapi orang dunia lakukan ini Pak, biarin orang dunia lakukan itu. Kita orang percaya, tidak boleh lakukan itu. Karena kita tahu Tuhan sanggup membela kita. Ini kebenaran, ini nilai yang harus kita pertahankan sampai kapanpun. Tapi Pak, kalau nggak nipu-nipu dikit, mana mungkin bisa kaya? Nah, ini kan bahasa yang sering kita dengar toh. Jangankan Anda, saya pun sering dengar. Ayub, saya akan bawa selalu orang ini kemanapun untuk mengingatkan tentang mencari kekayaan dengan jujur dan benar. Pasti diberkati Tuhan. Saya akan merubuhkan konsep kalau tidak ada tipu-tipu dikit nggak mungkin sukses. Saya rubuhkan konsep itu dengan konsep Ayub. Ayub saleh, betul, jujur, takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Hidupnya bagus, bersih. Apakah dia miskin? Dia orang terkaya di wilayah timur. Itu kata Alkitab. Dan Tuhan berkata tentang kejujuran Ayub, kesalehan Ayub bukan kepada manusia, tapi kepada siapa? Kepada setan. Tukang dakwa. Jadi pasti betul. Kejujuran Ayub, kesalehan Ayub, itulah yang membuat dia diberkati. Dan tidak ada hukum dunia yang bisa mendakwa kekayaan Ayub. Nggak ada. Karena apa? Clear, bersih, keuntungannya 100%. Karena berkat Tuhan. Kita perlu cek juga. Kalau kita mau idealis di hadapan Tuhan ya. Kita perlu cek juga keuntungan kita selama ini. Apakah itu betul karena berkat Tuhan. Atau karena ada sancit pak dikit yang kita buat. Kalau masih ada saya sebagai hamba Tuhan. Pak, Bu. Hidup ini sementara. Betul? Hidup ini gak kekal. Hidup ini gak abadi. Harta itu gak abadi. Harta itu sementara. Jangan kita tertipu oleh dunia. Kita rela mengorbankan Alkitab, kebenaran. Hanya untuk mencari sesuap nasi dan segenggam berlian. Jangan mau ya. Carilah kekayaan dengan cara yang benar. Makanya kalau engkau baru mulai bisnis, serius. Katakan waktu engkau memulai bisnis, ada godaan, ada kesulitan bertahan. Biasakan bergumul. Baik bagi kita manusia untuk bergumul. Supaya daging ini semakin ditekan. Kalau daging ini nggak ditekan, dengan kebenaran firman dia akan lebih kuat. Dan suatu saat ketika daging lebih dominan, mau kemana arah tujuan kita sebagai orang Kristen? Kita ngomong shalom aja orang nggak merasa. Kita berkata Tuhan aja, Tuhan nggak dengar. Karena apa? Daging kita lebih dominan. Karena dari biasa, dari kecil, dari kita mulai kerja, sudah kita pupuk hal semacam itu. Nah sebagai orang yang percaya, kalau engkau baru mulai kerja, baru mulai bisnis, jangan lakukan yang tidak baik itu. Amin. Tapi kalau udah kadung, udah, waduh, memang kayaknya saya tersindir nih. Memang saya ini tukang makan PPN ini. Selama ini begini. Berhenti segera. Karena itu jauh lebih baik bagi kita. Tahun 1981 bulan September. Penerbangan Korean Air 007. Itu dari Alaska mau ke Korea Selatan. Tapi transit dulu di New York. Dari Alaska ke New York landingnya bagus. Nah tapi tujuan akhirnya bukan itu. Tujuan akhirnya flight ini adalah ke Korea Selatan. Nah ketika dia hendak terbang dari New York menuju Korea Selatan. Arah tujuannya itu udah melenceng. Sedikit sekali, hanya 1,5 derajat. Start awal dia mau terbang dari New York menuju Korea Selatan. Melenceng 1,5 derajat. Sangat sedikit melenceng. Ketika dia terbang, take off, terbang pesawat sudah terbang nyaman. Hahaha semua mungkin sudah ada ngopi, udah ngeteh, udah makan kali ya kan. Tapi mereka sudah kehilangan arah. Arah pesawat ini bukan lagi menuju Korea Selatan. Tapi gak tahu kemana. Ketika mereka sudah terbang 100 mil, radar Jepang menangkap ada sebuah pesawat yang kehilangan arah. Diperingatkanlah pilotnya.
Pilotnya sadar, udah kehilangan arah. Tapi ketika dia sadar kehilangan arah dan tujuan, posisi dia sudah ada di Uni Soviet. Di pangkalan militer, di udara pangkalan militer Uni Soviet. Ketika dia sadar, di sebelah kiri, sebelah kanan sudah ada jet tempur Uni Soviet. Diperingatkan, siapa kamu? Saya pesawat komersil. Ngapain ada di Uni Soviet terbang tanpa izin? Sekarang di udara pangkalan militer kami. Apa kamu ingin menjatuhkan bom? No. Saya ini pesawat komersil murni ini. Diceklah semua kan. Memang ternyata betul. Pesawat komersil nggak bawa bom, nggak bawa apa-apa dan tidak membahayakan. Tapi sekarang hak prerogatif ada pada Uni Soviet. Mau tembak apa enggak? Mau tembak atau ampuni, itu ada pada Uni Soviet. Terjadilah negosiasi yang alot, jangan ditembak, inilah karena ini komersil, inilah ini. Tapi Uni Soviet sebagai punya hak mengambil keputusan untuk nembak. Ditembak itu pesawat, jeder, jatuh. 240 penumpangnya meninggal, 29 pilot, co-pilot, kabin kru semuanya meninggal. Tapi katanya dibom atau apalah segala macam. Yang penting pesawat itu jatuh, mati. Semuanya mati. Saya tidak berbicara politik. Seandainya itu pesawat Korea Utara, mungkin akan diampuni. Mungkin loh, ini kan analisa saya. Cuman karena itu pesawat Korea Selatan yang kiblatnya Amrik ditembak. Jadi saya tidak mau berpolitik. Saya tidak mau menyalahkan Uni Soviet. Saya tidak mau menyalahkan siapapun. Yang disalahkan apa? Start awalnya itu loh. Sudah melenceng. Awalnya coba-coba, ya kan? Coba-coba. Lama-lama kejauhan coba-cobanya enggan kembali. Kalau udah enggan kembali, tinggal ditembak sama iblis aja kita. Jeder, matilah kita. Maka saya bilang, harta itu menarik. Amin. Harta itu menarik. Kekayaan itu menarik. Upayakanlah harta dan kekayaan dengan jujur. Jangan dengan tipu-tipu. Kita ini orang Kristen, umat kepunyaan Tuhan. Jangan turunkan standar Kristenmu oleh karena uang, oleh karena keuntungan, oleh karena kekayaan. Pertahankan terus. Lihat, Tuhan punya cara untuk memberkati engkau. Ini baru bisnis, udah nipu. Baru jadi karyawan, udah begini. Jangan. Kalau engkau mau jadi kaya, Alkitab primbonnya, kira-kira begitu kata orang Jawa. Kalau engkau ingin menjadi kaya, Alkitab panduannya. Ikuti aja apa kata Tuhan. Jangan ikuti apa kata orang. Dan lihat, Tuhan akan memberkatimu. Yang kedua, ayat yang ke-15. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Yang kedua, kekayaan bukan tempat bergantung seluruh hidup. Kekayaan bukan tempat bergantung seluruh hidup. Poin pertama, pandangan orang percaya dan pandangan orang yang tidak percaya sama tentang kekayaan. Kekayaan harus dicari, harus diupayakan. Orang yang mengejar kekayaan bukan dosa. Tapi jangan sampai engkau terjebak oleh karena itu. Engkau mengupayakan kekayaan, berdoa untuk kekayaan, berbisnis untuk kekayaan. Monggo silakan. Tidak ada yang larang. Tapi kalau sudah dapat, Alkitab mengajarkan kekayaan bukan tempat bergantung seluruh hidup kita. Ketika Yesus berkata seperti itu, dia berkata, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala apa? Ketamakan. Sebab sekalipun seorang berlimpah hartanya, hidupnya bukanlah tergantung dari apa? Kekayaannya itu. Sekalipun orang punya harta banyak, punya uang banyak, punya kedudukan yang tinggi. Yesus berkata, hidup manusia bukan terletak pada apa yang dia punya. Tapi hidup manusia tergantung kepada siapa? Tuhan, pencipta semesta alam. Hati-hati terhadap segala apa? Ketamakan. Apa yang membuat orang mau korupsi? Apa yang membuat orang mau nipu? Rakus, serakah, tamak. Padahal kata orang-orang tua kita dulu, perut mah cuma sejengkal. Sebanyak-banyaknya makan, ya kan? Kalau kita ambil beras, paling satu muk, ya kan? Saya kalau makan satu muk juga nggak habis kali makan. Separuh muk lah begitu ya. Nggak habis.
Tapi kenapa orang nekat melakukan hal-hal yang seperti tadi? Ya serakah. Nanti untuk saya besok apa? Untuk saya besok apa? Untuk lusa apa? Untuk minggu depan apa? Dia nggak tahu bahwa untuk besok juga ada berkat yang Tuhan siapkan. Untuk minggu depan juga ada berkat yang Tuhan siapkan. Kalau begitu salah dong Pak kita ngumpul. Nggak salah, itu namanya orang bijaksana. Tapi kumpullah dengan cara yang benar. Jangan dengan apa? Serakah. Jadi dalam bagian ini sudah terjadi ketamakan dan keserakahan. Biasanya begini. Posisi yang lemah lah yang selalu mencari dukungan. Betul? Orang yang posisinya lemah yang selalu mencari dukungan. Bisa jadi anak muda ini posisinya lemah di keluarga. Bisa jadi anak muda ini tidak sepintar kokonya atau saudaranya. Bisa jadi anak ini bodoh apa segala macam. Dan bisa jadi kokonya atau saudaranya itu mengambil kesempatan. Saya tidak mau bagi warisan sama adik gue yang bodoh ini. Saya hanya berikan kepada dia secuil saja. Padahal papanya sudah membuat apa? Sebuah warisan. Walaupun ini anaknya bodoh, mohon maaf agak idiot atau apa. Ini anak berhak mendapatkan warisan dari papa. Harus adil. Karena sama-sama laki-laki. Tapi telah terjadi apa? Keserakahan dan ketamakan. Makanya saudara-saudara, kalau orang menggantungkan hidupnya kepada harta, jangankan kepada orang lain, jangankan kepada anak buah, kepada saudara sendiri saja, orang nekat berlaku tidak jujur. Karena apa? Itulah tadi nikmatnya kalau kita punya harta. Telah terjadi ketamakan. Apalagi kalau saudaranya itu udah punya istri kan. Mohon maaf, terkadang kan istri-istri yang bikin resek ini kan. Tapi istri-istri di sini nggak ada, istri di sana yang banyak itu. Harusnya saudaranya ini mau berbagi warisan yang sama. Tapi karena dia punya istri, bang, adikmu itu bodoh itu. Nanti kau kasih bagian yang diberikan oleh orang tuamu, habis nanti semua. Udahlah, bagusan kita simpen aja. Ada istri-istri yang rese, yang membuat saudara itu bisa ribut. Tapi istri di sana sekali lagi, bukan di sini. Istri di sini semuanya baik-baik. Kalau suaminya lupa, istrinya yang ingatkan. Bang, warisan lu bagi tuh adik lu. Amin, istri-istri. Nggak ada yang jahat istri di sini. Sini semuanya baik-baik. Di sini istri-istri tidak tamak, tidak serakah. Amin. Hidup dari Tuhan, bukan dari harta yang dimiliki. Tidak ada jaminan bahwa orang yang sudah punya harta banyak pasti nggak tamak, pasti nggak serakah. Nggak ada jaminan. Bapakku itu orang Batak, tukang adat. Dia punya filosofi hidup itu menurutku bagus. Tapi secara dunia. Dia raja adat, saya pendeta. Sekarang sudah meninggal. Dulu kami sering diskusi. Dia bilang begini, anakku, dalam hidup ini ada 3 urutan yang harus selesai terlebih dahulu. Apa itu Pak? Yang pertama, carilah yang mau dibusukkan. Dalam hati gue apa aneh. Tapi aku dengar aja lah kan, namanya juga anak. Yang kedua, cari yang mau dilapukkan. Yang ketiga, carilah untuk hari esok surga. Apa itu yang mau dibusukkan? Makan, minum. Hari ini kita makan, besok sudah busuk. Mohon maaf, kita ngeden di jambat, semuanya kebuang, busuk. Carilah yang mau dibusukkan. Tak pikir-pikir ya benar juga. Yang kedua, carilah yang mau dilapukkan. Setelah yang dibusukkan tidak terganggu lagi dapatnya, cari yang mau dilapukkan. Apa itu? Rumah, bakal lapuk, mobil, kursi, kulkas, semuanya barang-barang. Ini kan bakal lapuk. Jangan kamu sibuk mencari yang mau dilapukkan, tapi yang mau cari dibusukkan aja kamu susah. Salah kamu itu katanya. Pastikan dulu yang mau dilapukkan, clear. Nggak terganggu lagi. Baru cari untuk yang mau dilapukkan. Dalam hati gua, boleh juga nih orang tua. Yang ketiga apa Pak? Yang ketiga, kalau semuanya sudah beres, carilah untuk kerajaan sorga, untuk hari esok. Hah? Dalam hati saya, ini mah salah. Ini mah nggak sesuai dengan Alkitab. Alkitab berkata, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Setelah dia ngomong panjang lebar, bagaimana pendapatmu? Saya spontan, salah Pak, saya bilang. Loh, kok salah katanya? Yang benar dibalik. Cari dulu untuk hari esok. Kenapa begitu? Ini yang penting.
Karena apa? Di bumi ini semuanya akan ditinggalkan. Yang mau dilapukkan, yang mau dibusukkan, semuanya akan ditinggalkan. Tapi surga itu kekal, Pak. Harus dibalik dulu. Cari dulu kerajaan Allah. Maka kedua-duanya ini akan ngikut. Bisa waktu kita mencari mau dibusukkan, yang dilapukkan juga dapat. Bisa waktu kita mau mencari yang mau dilapukkan, yang dibusukkan juga dapat. Karena apa? Kita udah pegang yang paling utama. Oh, benar juga ya. Mana ayatnya? Saya bukalah Matius 6 ayat 33. Hebat juga Alkitabmu ya. Ya bukan Alkitabku, ini firman Tuhan saya bilang. Padahal Kristen. Karena apa? Kaku di adat. Kalau ngomong adat mah jangan lawan saudara. Tidak ada jaminan. Orang yang sudah penghasilannya bagus, uangnya banyak, keuntungannya bagus, nggak tamak, nggak serakah, nggak ada jaminan. Kita buktikan. Profesor Dr. Rudy Rubiandini, Ketua SKK Migas yang tertangkap. Menurut Ketua KPK Abraham Samad, gajinya 220 juta per bulan. Gaji Rudy Rubiandini sebagai Ketua SKK Migas 220 juta per bulan. Ternyata jabatan dia bukan hanya Ketua SKK Migas. Dia salah satu komisaris PT Bank Mandiri, aset terbesar Indonesia. Gaji per bulan sebagai komisaris Pak, 75 juta. Jadi kalau digabung, nompe kau cap gotiau. 295 juta. Itu gaji bersih. Sebagai pejabat, kira-kira pesawat dibeli negara apa enggak ya kalau pergi kemana-mana? Rumah, semuanya dapat fasilitas. Bisa jadi 295 juta ini bersih. Hanya untuk kebutuhan makan. 295 juta cukup atau kurang nih sebulan? Kalau kita bilang kurang, ya kurang juga. Bener gak? Setiap gajian beli rumah aja satu, apartemen satu ya habis. Semuanya habis. Pokoknya setiap bulan beli rumah, beli apartemen, habis. Tapi kalau kita berpikir hidupnya normal, atau sedikit di atas normal, 50 juta untuk makan satu keluarga, cukup apa enggak? Lebih dari cukup. Tapi kenapa dia nekat melakukan hal-hal yang tidak benar itu? Itu yang disebut dengan apa? Serakah, tamak. Padahal hari ini Alkitab berkata, hidup kita tidak tergantung dari apa yang kita miliki. Walaupun gaji dia 295 juta per bulan. Walaupun ada orang yang punya penghasilan lebih banyak dari itu per bulan. Ingat, hidupnya bukan tergantung dari itu. Dan walaupun gajimu hari ini 17, sekian juta. Atau 20, UMR kan? UMR berapa? 20, kan? Tanggal 20 udah koma. Itu maksudnya. Bukan 20, sekian juta, bukan. Tanggal 20 udah koma. Itulah UMR. Upah minimum regional. Ada yang 17, ada yang 20, ada yang 23, Orang pikir, wow hebat banget Jakarta. Gaji buruhnya 23, sekian juta. Bukan 23 sekian juta, bukan. Tanggal 23 udah koma itu gaji. Tanggal 24 mau makan beras nggak tahu beli pakai apa. Nah, walaupun seperti itu ingat, hidup kita tidak tergantung dari UMR. Hidup kita tergantung dari Tuhan. Tuhan bisa bikin apa aja kok di tengah jalan. Katakan yang kita terima dari kantor sudah habis tanggal 15. Percayalah, tanggal 16 Tuhan siapkan. Kalau kita membangun hidup berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan punya cara untuk menolong kita. Itu aja, gak usah pusing-pusing. Jadi gak usah serakah, gak usah tamak. Di salah satu kota di Jawa, saya gak tahu apakah Anda mengadopsi konsep pancing-memancing. Sudah menikah 6 tahun, keluarga ini gak punya anak. Pabriknya 3. Akhirnya mereka pancing. Mengadopsi seorang anak laki-laki dari keluarga miskin. 2 tahun adopsi anak. Istrinya hamil. Bukan hanya 1, 3 kali. Akhirnya anaknya 4. 1 anak pancing, 1 anak kandung. Karena dia merasa terima kasih, anak ini pun dipelihara semua. Anak pertama, anak angkat ini pakai marganya dia. Disekolahkan, sekolah hukum. Nah ketika dewasa, ini anak serakah, ini anak tamak. Lulus sekolah hukum, dia sekolah notaris, menjadi seorang notaris. Selama papanya masih hidup, udah tua, dia otak-atik semua warisan. Dan akhirnya 3 pabrik sama dia, padahal dia anak angkat. Rumah, tanah sama dia. 3 saudaranya hanya dapat 1 rumah, dia begitu banyak.
Padahal pamannya sudah bikin warisan. Sama semuanya. Kenapa ini terjadi? Ini serakah dan tamak. Saya tidak melarang Anda pancing memancing, itu pilihanmu. Tapi kalau kesaksianku, aku gak pakai pancing memancing. Oh iya. Saya menikah cukup tua, sacap kau. 39 tahun. Saya kan pelayanan suku Talang Mama, melayani suku yang masih tertinggal. Sampai saya tidak pikir menikah. Saya pikir jadi Paulus sekaligus gak apa-apalah. Yang penting saya menangkan jiwa bagi Tuhan. Yang naksir sih ada, benar. Waduh, saya mah khotbah kemana-mana ya kan. Betani Manyar, Surabaya yang begitu gede, sekali khotbah 4.000 orang, 6 kali khotbah gua hari Minggu. Berkatnya lumayan itu. Jadi masa segitu banyak gak ada yang naksir? Ada. Ada juga jemaat yang iseng kepada koordinator. Saya dengar tuh Bapak Pendeta Hasiolan belum menikah Pak ya. Iya, emang kenapa? Iya. Tapi memang saya fokus gak menikah. Bukan gak menikah, pokoknya gak mikirin. Waktu bulan Maret kemarin ada tawaran pindah ke Australia, menetap melayani di sana. Saya berdoa dan saya simpulkan tidak. Aduh sayang. Gimana ini ya? Tanggal 21 April. Saya kali pertama dikenalkan oleh adik saya seorang wanita Batak. Dalam hati saya begitu lihat kali pertama. Boleh juga nih ya kan. Tanggal 21 belum pacaran. Baru pertama ngelihat. Hari Minggu. Tanggal 22 hari Senin dia pulang kerja tak jemput. Saya ngomong langsung saya bicara. Dek, abang cinta sama kau. Ada pertanyaan? Dia bingung. Apaan nih? Ini pendeta atau pendekar ya? Saya pikir seperti saya ngajar di STT. Dek, abang cinta sama kau. Ada pertanyaan gak? Ya bingung lah dia. Apa? Oke, Senin berikutnya saya lamar kau. Saya mau kamu jadi istriku. Ada pertanyaan? Kamu cintamu aja belum saya terima. Pokoknya saya gak peduli saya bilang. Kamu mau apa enggak? Saya tidak pandai ngerayu-ngerayu. Pokoknya Batakku inilah. Tapi dia mau loh. 30 Agustus menikah. 4 bulan 9 hari selesai persoalan. Gak lama-lama makanya laki-laki ya kan. Saya ajarin nih. Bukan saya jago, ini pengalaman. Perempuan itu butuh bukti serius. Ya kan? Walaupun gigi kita gak rata kayak gigi saya. Tenang. Yang penting kalau perempuan itu tahu kita serius, dia pasti mau. Jangan sok jaim-jaim. Dekatin gak ya? Dekatin gak ya? Dikepret sama perempuan ya, percaya sama saya. Tapi kalau saya langsung ngomong. Abang cinta sama kau. Ada pertanyaan? Jadi. Dan puji Tuhan memang lama nunggu. Sekarang istriku sudah hamil. Makanya aku bilang gak pakai pancing. Bukan karena hebat, bukan karena gagah. Semua karena Tuhan lah. Amin. Nah, tidak ada jaminan orang yang punya harta banyak, penghasilan banyak. Dia pasti jujur. Dia pasti gak serakah. Dia pasti gak tamak. Gak ada jaminan. Yang paling penting adalah kalau kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Maka tamak itu gak ada. Serakah itu gak ada. Kita berani melangsungkan kehidupan kita dengan apa yang kita terima dari keuntungan, dari gaji. Kalaupun ini gak cukup, yang lainnya itu urusan Tuhan. Karena apa? Tuhan itu ada. Tuhan tidak buta, Tuhan tidak tidur, dia tahu. Biasakan diri kita untuk hidup dari apa yang selayaknya kita dapat. Arti tamak dan serakah itu apa? Menginginkan lebih dari apa yang seharusnya kita dapat. Kalau hari ini gaji kita cuma 3 juta, hiduplah dengan 3 juta. Gaji 3 juta, pengeluaran 16 juta, bingung mau cari dari mana tuh sisanya. Iya kan? Akhirnya ya lakukanlah yang gak benar, yang inilah, yang inilah, yang ini. Kalau orang dunia lakukan itu, anak Tuhan tidak boleh lakukan itu. Tapi nanti Pak, ke depan kebutuhan kan makin meningkat. Percayalah engkau. Ketika engkau hidup jujur, ketika engkau menolak tawaran-tawaran yang tidak benar dalam hal mendapatkan keuntungan, engkau sedang berinvestasi kebenaran. Investasi kebenaranmu itu suatu saat akan menuai. Menuainya itu gak kira-kira. Kalau Tuhan sudah buka jalan, gak kira-kira tuainya. Kau akan bingung. Dahsyat sekali tuaiannya. Dan ketika engkau menuai karena kebenaran, gak ada yang bisa dakwah.
Iblis pun nggak bisa dakwah. Hukum negara nggak bisa dakwah. Ketika dicek keberadaan hartamu nggak bisa dakwah. Semuanya clear. Jangan Anda pikir pejabat-pejabat yang korup itu tidurnya nyenyak. Ini tahun pemilu. Mereka itu tidurnya ngeri-ngeri sedap. Siapa tahu kebongkar kan? Kalau kebongkar sedikit, KPK berhak menggunakan undang-undang TPPU, pencucian uang. Bisa diusut semuanya. Ternyata ini orang sebelum jadi politisi, sebelum duduk menjadi anggota dewan, kere bin kere bin kere. Setelah jadi anggota dewan 2 periode, hartanya ratusan M. Ditelusuri, nggak ada bisnis sama sekali. Gaji sekian, uang ini korupsi semua, sita. Sita, masuk penjara. Tua-tua masuk penjara, apa nggak sedih? Sedih. Jangan-jangan jadi bangke di penjara tuh orang. Kalau sampai jadi bangke, aduh. Nah, maksud saya, tidak ada kejahatan yang tidak berakhir. Amin. Tidak ada kelicikan yang tidak berakhir. Tidak ada ketamakan dan keserakahan yang tidak berakhir. Semuanya pasti berakhir. Tapi kebenaran akan tinggal tetap selama-lamanya. Yang ketiga, yang terakhir, ayat 16. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Yang ketiga, kekayaan jangan sampai membuat kita bodoh di mata Tuhan. Yang ketiga, kekayaan jangan sampai membuat kita bodoh di mata Tuhan. Setelah Yesus memberitahukan hal-hal yang tadi, Yesus membuat sebuah perumpamaan. Ada orang kaya, hartanya berlimpah-limpah. Tapi kekayaan itu dia perbuat hanya untuk bersenang-senang. Dan Yesus berkata kalau ada orang kaya seperti ini, orang kaya seperti ini adalah orang kaya yang apa? Bodoh. Tapi dunia akan menentang apa yang diucapkan Yesus. Dunia tidak setuju. Kalau Yesus berkata orang ini orang bodoh. Karena apa? Orang ini orang cerdas, orang ini orang pandai. Buktinya uang yang dia miliki setiap hari masih ada dan terus bertambah. Orang yang pandai mampu mengupayakan uang. Ini orang pandai. Tiap hari Senin untung, Selasa untung, Rabu untung, Kamis untung. Uangnya setiap hari bertambah-tambah. Siapa berani berkata bahwa orang ini bodoh? Hanya Tuhan Yesus yang berani berkata orang ini botol, bodoh dan tolol. Dunia berkata orang ini pintar. Buktinya, ini lumbung-lumbung gua nih udah gak muat lagi nih. Dulu kan gak ada bank untuk tempat kita nyimpan uang kan. Saya akan perbesar lumbung-lumbungnya. Karena apa? Tiap hari panen, untung. Panen ini, panen ini, panen ini. Semuanya panen. Dia perbesar lumbung-lumbungnya. Sebesar apa lumbung yang dia buat? Penuh. Dan dia berkata, hai jiwaku, padamu ada banyak harta tertimbun-timbun untuk bertahun-tahun lamanya. Karena itu makanlah, minumlah dan apa? Bersenang-senanglah. Tapi Yesus bilang, mas bro, lu bilang bertimbun-timbun untuk bertahun-tahun lamanya. Lah kalau malam ini kamu mati, untuk siapa semua itu? Ini membuktikan bahwa harta bukan tempat jaminan seluruh kehidupan kita. Lah kalau dia mati malam hari itu, selesai. Ya selesai pak. Kalau mati ya mati pak. Harta tertinggal ya biarin. Yang penting selama hidup senang. Iya, kalau kematian jasmani mengakhiri segala-galanya. Ingat, ada kehidupan kekal, ada kebinasan kekal yang harus kita cermati bersama-sama. Perspektif orang dunia hanya untuk di bumi. Tetapi Alkitab mengajarkan dengan tegas. Di bumi 70 tahun, kalau kuat 80 tahun. Jangan kira hidup ini hanya di bumi.
ada kehidupan selanjutnya kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, kenapa orang ini bodoh? Dia tidak menginvestasikan materi untuk kehidupan kekal. Dia tidak mempersiapkan sesuatu yang dia dapat, yaitu berkat-berkat jasmani yang mati ini, untuk sesuatu yang bernilai kekal dan abadi. Dia nggak mikir seperti itu. Itu makanya orang ini disebut orang yang bodoh. Kadang-kadang kita ini nggak fair sama Tuhan. Kita hanya eksploitasi kuasa Tuhan untuk kepentingan diri sendiri. Kita eksploitasi nama Yesus untuk apa? Kepentingan daging kita, kepentingan jasmani kita. Tuhan bilang, oke, gua beri. Gua kasih dah lu, gua berkati lu. Kalau kita udah diberkati Tuhan, apa yang harus kita perbuat? Pikirkanlah sesuatu untuk yang bernilai kekal. Ada kerajaan sorga, langit baru, bumi baru. Ada mahkota kemuliaan yang disiapkan Tuhan bagi kita. Kita tidak hanya hidup di bumi. Kalau engkau sudah kaya di bumi, ingat, cari satu lagi kekayaan. Kekayaan di sorga. Mahkota kemuliaan, mahkota kekekalan, mahkota kehidupan. Yang akan Tuhan berikan kepada orang-orang yang mau selama hidup di bumi berjuang untuk hal itu. Kita ini terlalu banyak fokus kepada janji Tuhan yang sifatnya sementara. Ada janji Tuhan yang sifatnya sementara. Apa itu? Berkat-berkat jasmani. Amin. Tapi ada juga janji Tuhan yang sifatnya kekal. Sifatnya abadi. Yaitu apa? Mahkota. Nah, kalau kita membuat persentase. Hari ini, sudah berapa lama jadi orang Kristen? Sudah berapa lama lahir baru? Berapa persen fokus kita meraih janji Tuhan yang sifatnya kekal? Berapa persen fokus kita meraih janji Tuhan yang sifatnya sementara? Ayo jujur. Bukankah doa-doa kita selama ini hanya untuk meraih janji Tuhan yang sifatnya sementara? Bukankah khotbah-khotbah kita selama ini yang sering kita dengar hanya untuk meraih janji-janji Tuhan yang sifatnya sementara? Betul atau betul? Maafkan aku. Tapi saya harus sampaikan ini. Kita hidup di bumi, tapi kita mengemban tugas sorga. Kita hidup di bumi, kita mengemban tugas kekekalan. Ini konsekuensi logis. Kalau kita menyampaikan kebenaran tanpa ada kompromi, konsekuensi logis seolah-olah khotbah kebenaran itu seolah-olah menghakimi. Padahal enggak, ini kebenaran. Sekedar mengingatkan. Kalau engkau sudah diberkati secara jasmani, fikirkan satu lagi. Ada surga mulia yang menanti engkau. Mahkota abadi. Anda percaya enggak tentang mahkota kehidupan, mahkota kemuliaan? Percaya? Percaya? Apa yang engkau buat untuk meraih itu? Setelah engkau sekian lama menjadi orang Kristen. Enggak ada Pak. Ya ilah. Amin doang. Anda percaya? Amin. Apa yang engkau buat? Bingung. Ketika pertanyaannya diganti. Anda percaya ada janji Tuhan tentang materi berkat? Amin. Amin. Apa yang sudah engkau buat? Saya sudah bikin bisnis ini Pak. Saya sudah bikin bisnis ini. Saya bikin toko ini. Dan saya berdoa. Saya urapi tiap hari supaya diberkati. Betul? Kita punya planning seperti itu untuk janji Tuhan yang sifatnya sementara. Punya planning enggak untuk janji Tuhan yang sifatnya kekal? Begini. Satu lagi janji Tuhan yang belum saya alami. Apa itu? Ya tadi itu. Alkitab sudah mengisahkan kisah kehidupan manusia. Walaupun saya tidak hidup pada zaman Adam, apa yang diucapkan Tuhan pada zaman Adam tergenapi, ditulis dalam Alkitab. Betul? Betul. Walaupun saya tidak hidup pada zaman Abraham, apa yang diucapkan dan dijanjikan Tuhan pada zaman Abraham tergenapi. Betul? Betul. Dari mana tahu? Alkitab yang tulis. Walaupun saya tidak hidup zaman kerajaan Israel dulu, tapi apa yang diucapkan Tuhan tergenapi. Betul? Betul. Dari mana tahu Pak? Alkitab. Walaupun saya tidak hidup pada zaman rasul-rasul 12 murid Yesus dulu. Tapi apa yang dijanjikan Tuhan semuanya tergenapi sampai hari ini. Kira-kira apa lagi yang belum tergenapi? Apa lagi yang belum tergenapi? Hah? Tak satu pun janji Tuhan yang tak tergenapi, betul? Setelah ribuan tahun dunia ini ada, semuanya tergenapi.
Yang belum tergenapi ya satu lagi. Apa itu? Surga tadi, mahkota tadi. Kapan itu tergenapi? Kalau kita udah mati. Kalau kita udah mati, kita udah tinggalkan dunia ini. Dan selama hidup di bumi, kita melakukan firman Tuhan, kita investasi untuk kerajaan Tuhan, kerajaan sorga. Maka engkau akan melihat apa yang dijanjikan itu tergenapi juga. Jadi jangan sampai arah kita ini hilang. Jangan sampai arah kita ini bergeser. Kita berjuang mati-matian meraih janji Tuhan yang sifatnya sementara. Yang hanya perlengkapan aja kok itu. Mobil ya perlengkapan, uang ya perlengkapan. Perlengkapan tok. Tapi tujuan akhirnya bukan itu. Tujuan akhirnya adalah surga. Ini kebenaran. Kalau saya ngomong begini, ya memang saya udah belajar Alkitab. Jatuh bangun juga untuk mengupayakannya. Tapi ketika saya berusia 35 tahun, saya punya titik keyakinan. Saya nggak mau bergeser lagi. Inilah yang harus saya perjuangkan mati-matian. Kalau saya meninggal usia 40 tahun nanti Tuhan 5 tahun lagi, ya nggak apa-apa lah. Udah lewat 40 tahun kan, belum mati-mati kan. Tapi suatu saat akan mati. Maksud saya ketika saya berusia 35 tahun, saya menemukan titik ini. Apapun yang kuupayakan, apapun yang kucari, saya investasikan untuk kerajaan surga. Dan ketika kita mati, tinggalkan dunia ini. Kata Tuhan begini, Mas bro, nih mahkotamu jangan lupa. Mahkotamu itu gede. Karena apa? Selama engkau hidup di bumi, engkau memikirkan kerajaan surga. Jangan kita menjadi orang kaya yang bodoh. Kita kumpul harta. Kita kumpul kekayaan. Tapi tidak satu rupiah pun kita pakai untuk pekerjaan Tuhan. Tidak satu rupiah pun kita pakai untuk jiwa-jiwa. Hanya untuk daging, hanya untuk jasmani. Dia enggak memikirkan, kalau dibilang orang ini pelit, enggak juga. Dia berpesta, dia bersuka cita. Yang namanya pesta enggak mungkin sendiri kan? Ada orang pesta sendiri? Mana ada orang pesta sendiri? Nari-nari dia begini nih. Enggak mungkin. Pesta itu rame-rame. Sama dengan anaknya Oi Tiong Ham. Pesta itu rame-rame. Yang bilang dia pelit enggak. Dia royal. Tapi royalnya dia untuk apa? Kesenangan dirinya. Dia senang bikin teman-temannya mabuk. Wah, mabuk dia mabuk dikerjain. Dia senang bikin teman-temannya bahagia. Tapi dia lupa. Dia tidak memikirkan untuk menyenangkan Tuhan. Pikirkan menyenangkan Tuhan dengan harta yang kita miliki. Amin. Jangan menjadi orang kaya yang bodoh. Jadilah orang kaya yang pandai di mata Tuhan. Kalau orang yang kaya di mata Tuhan, pandai, di mata manusia dibilang bodoh, biarin. Karena apa? Kita bangun gereja. Karena apa? Kita menginvestasi untuk misi. Orang bilang bodoh, biarin. Tuhan gua bilang gua ini pandai. Jadi inilah perspektif Kristen tentang kekayaan. Yang pertama, kekayaan bukan dosa. Jadi carilah kekayaan sebanyak-banyaknya ya. Ya, jangan malas, berdoa, serius, tapi carinya harus benar. Jangan nipu. Pasti Tuhan menolong kita. Sekali kita buat cara nipu, itu jerat bagi kita. Udah berhenti. Yang sudah kadung suka nipu, suka makan PPN, suka suap, udah berhenti tahun ini. Jangan bikin lagi. Nanti Tuhan marah. Kalau Tuhan marah, ditangkap kita. Yang kedua, kekayaan bukan tempat bergantung seluruh hidup kita. Amin. Ya, kalau punya harta yang banyak, harta tidak bisa menyelesaikan segala-galanya. Tapi Tuhan bisa. Dan yang ketiga, kekayaan jangan sampai membuat kita bodoh di mata Tuhan. Investasi apa yang kau punya untuk pekerjaan Tuhan. Untuk gereja kita di tempat ini. Supaya suatu saat kalau kita mati, kita masuk surga, ada upah yang kita terima. Tuhan memberkati kita semua.